Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama bukanlah suatu keharusan. Yang penting kita berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. Persepsi di atas sangatlah keliru. Orang yang memiliki persepsi demikian dapat dikatakan sebagai orang yang hanya berpedoman kepada hawa nafsunya sendiri. Apakah itu nafsu jelek maupun nafsu baik? Al-Quran menyatakan bahwa orang yang demikian hanya bertuhan kepada hawa nafsunya sendiri. Seharusnya kita sadar bahwa hidup di dunia ini harus mengikuti pedoman yang telah dibuat oleh yang menciptakan kita, karena dia memiliki konsep untuk apa dia menciptakan kita. Konsep yang dimaksud haruslah ada, karena bila tidak, berarti dia menciptakan manusia hanya main-main saja. Jauh benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat main-main, sebagaimana telah dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu hanya main-main saja, tidak ada maksud? Bukankah setiap produk yang baik harus memiliki manual book atau buku pedoman pengoperasiannya dari si pembuatnya? Jelas, pedoman tersebut tidak mungkin dibuat dengan direka-reka sendiri. Sangatlah logis bila ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa tidak mungkin orang hidup tanpa pedoman. Masalahnya adalah pedoman mana yang akan kita ikuti. Kalaulah diserahkan kepada masing-masing individu untuk membuat pedoman sendiri-sendiri, tentunya persepsi mengenai suatu kebenaran akan sangat subjektif. Bila demikian, kenapa tidak kita ambil saja salah satu pedoman yang dibuat oleh agama, yaitu agama langit yang sudah ada? Bukankah yang mampu membuat sebuah pedoman yang paling pas dengan tabiat manusia adalah Sang Pencipta manusia itu sendiri? Manusia yang waras, mau tidak mau, harus mempunyai suatu referensi yang diyakini paling baik sebagai pedoman hidupnya, yaitu agar ia selamat dan dapat selalu bahagia. Bila mengandalkan kemampuan akal saja, jelas tidak akan cukup. Karena betapapun tingginya kemampuan indera manusia, seringkali hasil yang diperolehnya tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Sebagai contoh, betapapun tajamnya mata seseorang, bila ia melihat tongkat yang lurus akan menjadi bengkok bila berada di dalam air. Demikian pula bintang yang sebenarnya jauh lebih besar dari planet bumi akan terlihat hanya bagaikan uang logam kecil. Referensi manapun yang dipilih selanjutnya akan menentukan nasib dirinya sekarang maupun kelak di alam yang akan kita jalani, yaitu akhirat. Oleh karena itulah, penentuan referensi itu harus dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan menggunakan seluruh potensi akal dan kolbu yang dimiliki secara maksimal. Bagi yang tidak mau mengikuti suatu agama, akan tetapi percaya akan kehidupan setelah kematian, kenapa tidak berpikiran bahwa mungkin saja petunjuk agama itu, di samping untuk meraih kebahagiaan di dunia, juga jalan untuk menuju kesenangan hidup setelah kematian? Bukankah tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan? Atau bukankah dengan demikian sebuah pendapat bahwa cara hidup di dunia ini cukuplah asal selalu berbuat baik kepada sesama dan tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun? Kenapa tidak kita switch saja persepsi tersebut ke dalam persepsi agama? Bukankah ini jauh lebih aman? Artinya, seandainya memang benar ternyata keadaan kita setelah kematian itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan masalah agama, bukankah kita tidak akan mengalami kerugian? Akan tetapi, bagaimana bila ternyata ajaran agama itu benar? Maka tentu yang tidak mengikutinya akan menderita kerugian yang besar di akhirat nanti. Rugi yang abadi yang tidak dapat diperbaiki lagi. Perhatikanlah sebuah firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat kedua, yang artinya orang-orang yang ingkar di akhirat nanti seringkali menginginkan agar ia kembali hidup di dunia, agar mereka menjadi orang-orang muslim.